Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya, Cikgu Syafika, guru bimbingan dan konseling SK Ladang Sandak, ingin berkongsi tentang cara menangani stres. Oke. Saya tahu lama sudah PKP. Lama sudah pandemik nih berlaku, mau 2 tahun sudah, mau masuk 2 tahun sudah. Jadi ramai orang tengah stres. Murid-murid pun tengah stres, cikgu-cikgu pun tengah stres, ibu bapak pun tengah stres, semua orang tengah stres. Nggak kira lah, semua lapisan masyarakat sekarang tengah risau, tengah susah hati, tengah stres yang agak berat lah gara-gara pandemik nih. Jadi Cikgu Syafika akan bagi 5 cara untuk menangani stres. Oke, kita mulai dengan cara yang pertama. Cara yang pertama ialah benda simple, benda senang mau buat, tapi ramai orang tak buat dengan betul-betul dan dengan mindful, dengan kita tidak sadar, kita selama ini take for granted yang kita sebenarnya salah satu cara untuk kita rilis kita punya stres adalah dengan bernafas. Tapi kita rasa macam, bernafas? Aku selama ini memang bernafas pun. Tapi sebenarnya kita mesti belajar untuk ambil masa yang memang untuk kita bernafas, bukannya kita buat kerja lain apa semua. Kita mindful dengan apa yang kita buat. Jadi kita duduk, lepas itu kita coba bernafas, tarik nafas dalam-dalam dari hidung, lepas itu kita hembus dari mulut, gitu. Benda nih penting untuk yang sekarang nih. Asal kita rasa stres, kita rasa tekanan, atau kita rasa macam tidak boleh sudah, kita ambil masa untuk tarik nafas dan hembus nafas. Oke? Maksudnya kita ambil masa untuk kita bertenang. Oke, next. Kedua, ialah kalau kita stres, antara kita boleh mengadu dengan orang, maksudnya kita bercerita dengan orang yang kita percaya tentang apa yang kita stres, supaya kita tidak simpan satu orang. Ataupun kalau kita tidak selesa cerita sama orang, kita nih jenis yang introvert, yang siapa aku mau cerita, macam tuh, kita tulis, sediakan satu buku untuk kita tulis, aku hari ini stres, macam diary lah, tapi bukan juga diary, macam asal kita stres atau kita rasa pening, kita tidak tahu apa mau buat, banyak benda mau buat, kita tulis, kita salurkan kita punya rasa stres atau begitu kan, kebingungan kita nih pergi penulisan, jadi kita tulis ataupun kita type. Tapi janganlah, tidak digalakkan lah cerita secara publik kan, secara umum di social media. Tapi kalau social media kita private, boleh. Oke. Seterusnya, di poin yang sama, boleh kita, ini penting bagi saya ini penting, boleh kita menangis. Kalau kita stres, kita jangan pendam-pendam. Kalau mau nangis tuh nangis aja. Kalau mau nangis malam-malam di bantal tuh sampai basah, nangis aja. Sebab perasaan nih kalau kita pendam makin sakit. Kalau stres nih kita pendam makin sakit. Jadi tolonglah, kalau mau nangis, nangis aja. Oke, it's okay. Bukannya cakap, nomola cikgu bikin malu menangis. Enggak. Semua orang boleh menangis. Kenapa Tuhan tuh wujudkan rasa kita mau menangis tuh? Sebab memang boleh. Memang manusia kalau dia tengah sedih, atau dia tengah kecewa, atau dia tengah stres, dia nangis. It's okay, normal. Oke, seterusnya. Ketiga, luangkan sedikit masa untuk buat apa yang kita suka. Bukannya benda yang kita suka nih kan,
kita akan buat dengan rasa gembira. Kita akan macam lupa sekejap kita punya stres tuh, kita lupa sekejap masalah kita, sebab kita buat apa yang kita, benda yang kalau dia susah pun mau buat, kita rasa gembira. Dia kira macam hobi yang kita suka lah. Tapi ada tapi ndak boleh main tengok mempoint. Tapi ndak boleh luangkan masa untuk benda yang kita suka tuh terlampau lama. Nanti jadi ndak special lah kalau terlampau lama. Kalau terlampau lama jadi boring, jadi macam terlampau biasa. Sampai kita ndak suka, sampai kita pula stres sebab mau buat lagi ini. Jadi ambil masa, tapi jangan lama-lama. Tapi ada masa. Contoh dalam satu hari itu ada masa kita ambil untuk buat perkara yang kita suka. Oke? Keempat, masa rehat yang cukup. Kalau kita stres nih kan, kita ambil masa untuk berehat lah, untuk kita tidur. Dan bukannya saya cakap asal stres tidur lah, asal stres tidur, enggak. Tapi masa rehat tuh biar betul, biar Tuhan tuh jadikan malam untuk kita rehat. Jadi malam kita rehatlah, kita tidurlah, janganlah kita stay up, janganlah tengok K-drama, janganlah main game sepanjang masa. Oke? Kita tidur waktu malam, lepas itu waktu pagi kita bangun, kita buat aktiviti yang kita suka, kita buat tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar untuk join PDPR, sebagai seorang guru untuk buat PDPR, sebagai ibu bapak untuk bantu anak-anak kita untuk pergi kerja, macam tuh. Oke? Jadi memang waktu malam tuh kan sepatutnya untuk tidur. Itulah kenapa jadi gelap, supaya kita senang tidur. Pagi jadi terang, supaya kita senang cari rezeki atau buat perkara yang kita suka, activity. Oke? Kelima adalah WH question. WH question nih, kita coba cari tahu apa yang menyebabkan kita stres. WH question kan, who, siapa yang menyebabkan kita stres? Why, kenapa kita stres? Where, di mana selalunya kita stres? When, bila kita stres? Dan how, macam mana kita mau mengatasi stres kita? Bila kita dapat tahu semua nih, contohnya kita tahu who, saya stres lah kalau kena kacau adik masa PDPR contohnya. Kita jauh-jauh lah sedikit dari adik kita dari masa PDPR, kita buatlah kerja kita dulu. Kita punya latihan dulu contohnya. Kenapa stres? Why? Cikgu, saya ndak faham lah macam mana mau jawab PDPR nih. Kalau ndak faham buat apa? Tanya. Ataupun kalau ndak faham buat apa? Kalau ada Google, ada internet, boleh search. Kalau ndak faham, ada internet, ada data, tanya kawan-kawan. Siapa yang lagi pandai itu boleh minta tolong. Ataupun kita minta tolong ibu bapak kita kalau ibu bapak kita ada di rumah. Atau adik-beradik kita yang lebih besar dari kita. Kan? Jadi banyak cara sebenarnya kita cari tahu kenapa kita stres. Lepas itu kita mau buat apa. Apa yang kita boleh buat dengan stres kita tuh. Oke, itu aja 5 tips dari Cikgu Syafika untuk kali ini. Bye!